anak-anaknya soleh dan soleha, pekerjaannya menjadi pekerjaan yang barokah, senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah, dan Allah tetapkan kemudian menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semua yang hadir di majelis ini tanpa terkecuali, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dimuliakan kedudukan kita, diterima kemudian apa yang menjadi taubat kita, dan kemudian dijadikan kita menjadi orang-orang yang dimudahkan dalam rezekinya, kemudian diberikan pekerjaan yang barokah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hidup yang husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah kita panjatkan di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di kajian rutin kita setiap malam Sabtu. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama di kediaman rumah Bapak Sa'adin untuk kita yang pertama adalah mencari ridhonya Allah, kemudian menggapai syafaatnya Rasulullah. Setelah itu yang kedua berikutnya yaitu kita untuk menunjukkan keistiqomahan kita pada majelis ini. Sekali lagi saya ingatkan, mau jauh mau dekat kita niatin Bismillahirrahmanirrahim untuk istiqomah. Itu aja insyaallah. Yakinlah bahwa setiap langkah kalian dari Pontianak ke sini itu dihitung satu langkah. Satu langkahnya 100 kebajikan. Kalian kalau bayangkan sekarang diukur berapa langkah, berapa ratus ribu langkah sudah dari Pontianak sampai ke sini. Wah, ini Masya Allah banyak sudah kita pahalanya, Masya Allah. Dan tentunya kepada teman-teman yang berhalangan hadir malam hari ini, banyak juga yang berhalangan hadir, tapi insya Allah kita doakan juga teman-teman yang ada di rumah di sana, insya Allah mereka sehat selalu dan bahagia selalu, insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah malam hari ini kita ada serakalan tadi naik kita sebentar untuk berdiri penghormatan kepada baginda Nabi untuk mahalul qiyam. Ternyata di sini ada acara gunting rambut daripada Ananda Muhammad Syauqi. Nah, Muhammad Syauqi. Jadi nama yang bagus, nama yang luar biasa. Muhammad yang terpuji, Syauqi yang kurindu. Jadi yang terpuji yang selalu aku rindukan. Dan insya Allah ini menjadi kerinduan buat kedua orang tuanya untuk suatu saat dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah untung malam hari ini yang dipotong rambutnya cuman Syauqi. Nah, bukan Marianto ya. Nah, kalau Marianto potong rambut udah besar ya. Nggak bisa pakai gunting biasa tuh, mau pakai gunting rumput tuh ya. Nah, insya Allah, dan saya doakan insya Allah bagi yang belum punya anak cepat punya anak insya Allah. Amin. Sebab majelis ini insya Allah. Dan kemudian yang belum menikah cepat menikahnya insya Allah. Kalinya. Nah, insya Allah. Karena insya Allah berkahnya majelis itu besar, manfaatnya besar. Bisa dilihat dan tidak ada yang tidak bisa dilihat, bisa dirasa, ada yang tidak bisa dirasa, ada yang disadari dan ada yang tidak disadari oleh orang yang mereka hadir di majelis tadi tersebut. Ada orang yang diberikan dia sehat, Masya Allah, mungkin itu berkat majelis. Begitu dia tidak ikut majelis, macam-macam sakit pinggang, sakit encok, sakit pusing kepala, sakit perut, sakit toot, macam-macam sudah. Betul tak? Betul itu, macam-macam. Tapi begitu jadi majelis, alhamdulillah insya Allah jadi sehatnya, jadi manfaatnya. Ada orang yang mereka pengangguran, begitu kemudian masuk majelis, alhamdulillah ketemu sama teman-temannya diajak kerja. Alhamdulillah dapat dia sebab dengan majelis tadi tersebut, dia kemudian bisa kerja bersama temannya. Kerja bangunan atau kerja apa saja dia bisa mendapatkan pekerjaan. Ada orang-orang yang mereka tadi tersebut belum dapat jodohnya, dengan berkat majelis ketemu dia jodohnya. Ada, Masya Allah. Dan itu majelis bisa jadi sebab tempat dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk seseorang bisa mendapatkan anak, dan itu berkat majelis. Karena
doanya seseorang yang mereka fi huduri majelis dzikri, mereka yang hadir di majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Kalian duduk di sini sebentar saja, saatan sebentar, itu mempunyai kemanfaatan yang besar. Khairu min alfi rakaatin. Itu lebih bagus, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kita duduk di sini saja itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, ini manfaatnya luar biasa. Jadi kita duduk di sini, masya Allah. Dan ini insya Allah jadi sebab kita mendoakan istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, yang mereka mungkin ada di rumah di sana, di Pontianak atau di mana, silakan. Dan itu jadi sebab insya Allah sampai kepada mereka. Dan tentunya dengan dipotong rambutnya tadi tersebut, ini memang bagian daripada tasmiyah pemberian nama. Setelah dicukur rambutnya kemudian diberi nama, dan kemudian anak tersebut biasa diakikahin bila orang tuanya sudah ini adalah sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk akikah tadi tersebut, orang laki-laki boleh satu, harus terpaku kepada 2 ekor kambing apa saja. Satu boleh, nggak masalah. Yang penting pokoknya diniatin untuk kekasih anak. Karena kalau dia pun kemampuannya satu, dia boleh satu. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kekah untuk cucu beliau itu 2 ekor kambing, yaitu untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi masing-masing dapat satu-satu. Jadi di sini menandakan bahwa kekah itu jangan dipaksakan laki-laki harus 2, tidak harus. Karena akikah ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Tapi bila mereka memiliki kemampuan, jika belum memiliki kemampuan jangan. Jangan sampai nanti mau kekah rupanya kambing tetangga. Nah, itu bahaya kan. Mau kekah, tetangga nyari kambingnya mana, tanya udah buat kekah. Padahal bukan anaknya, bukan cucunya. Jadi sesuai kemampuan, silakan. Nah, kekah tadi tersebut manfaatnya bagus dan termasuk memberi nama, tasmiyah. Setelah kemudian mereka dikekahin, digunting rambutnya, kemudian dikasih nama. Namanya harus nama yang bagus, sesuai nama-nama Islami yang baik segala macam. Jangan malu kita punya nama Islami. Banyak orang-orang nih malu, dia nama-nama Islami malu. Dikasih nama Muhammad, panggilannya Mat. Nah, coba. Muhammad panggil Muhammad Romli panggil, apakah Romli boleh, apakah Muhammad boleh. Namanya Ibrahim, Ibrahim panggil Ibrahim. Jangan namanya Ibrahim panggil nanti bilang sama kawan, namaku siapa boy, namaku Bram katanya. Nah, Bram pula bukan Ibrahim. Kalau namanya Daud dibilang David katanya. Nah, ini kata baginda Nabi, orang yang suka mengikut-ngikut, pelan-pelan dia ikut-ikut kebiasaan orang-orang kafir, pelan-pelan dia ikut-ikut kebiasaan orang kafir, lama-lama dia akan ngikut nanti kebiasaan yang paling parah daripada orang kafir tadi tersebut. Tanpa dia sadari, maka dia bisa masuk ke dalam lubang yang sangat membahayakan buat dia. Maka kalau kasih nama yang bagus, nama yang baik buat anak-anak kita tadi tersebut. Dan tasmiyah tadi tersebut anjurannya adalah setelah dia memotong rambut tadi tersebut, dipotong rambutnya, kemudian itu dikumpulkan, sebenarnya dikumpulkan. Kalau orang-orang kita dikasih air itu biasanya kelapa, itu ada filosofinya sebenarnya. Ditaruh di situ supaya rambutnya itu tidak berceceran, supaya rambutnya tidak berterbangan, kena kipas angin, kena angin segala macam. Itu seperti itu orang-orang dulu. Bukan berarti kemudian ditaruh di tempat air tuh kemudian supaya nanti anak itu dingin hatinya, bukan. Supaya rambutnya itu tidak berceceran. Kenapa? Rambut itu nanti ditimbang dan kemudian diukurkan dengan ukuran emas untuk disodakohkan kepada fuqara wa masakin. Nah, tadi disebut. Misalkan berapa miligram biasa yang dipotong rambutnya tadi tersebut nanti ditimbang. Berapa miligram? Itu disodakohkan kepada
Kemana kau kan insyaallah lecen gi. Kembalinya kepada siapa? Kepada bedaan dari ya. kembali kepada orang tuanya. Nah, Go goreng minyak. dikasih kuning, Batu kerikil. kuning tersebut melambangkan simbol bahwa dengan harapan anak ini suatu saat mendapatkan rezeki yang berkah, mendapatkan kemudahan rezeki-rezeki tersebut. Namun ulama-ulama dari ahli tasawuf menyampaikan bahwa apabila beras kuning tadi tersebut hanya dibuang atau dilempar saja, biasanya ada orang yang mereka ketika gunting rambut kemudian dilemparkan pulut kuning atau beras kuning. Apabila beras itu tidak diambil kembali atau tidak dikumpulkan dan itu menjadi sia-sia, menjadi mubazir, maka kita dapat dosanya. Maka jangan kita membuang-buang beras. Banyak orang yang mereka kurang mereka untuk beli beras saja dia susah. Banyak orang yang mereka untuk makan susah. Malah kita buang-buang beras. Nah, itu tak boleh seperti itu. Maka upayakan bagaimana supaya kalau memang itu beras cukup di bayi tadi tersebut dengan niat bahwa kita harapkan bayi ini rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu beras ditaruh lagi di badan bayi itu, kemudian dijadikan satu lagi dalam satu ceper tadi tersebut, biasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu biasanya ada, kalau orang-orang tertentu tuh ada namanya daun juang-juang, daun juang ya. Nah, daun juang. Nah, itu ada mereka yang pakai daun juang. Nah, boleh pakai daun juang boleh. Asal jangan pakai daun kelapa, sakit itu ya. Apalagi kemudian pakai daun salak. Wah, itu banyak durinya tuh ya. Nah, daun juang itu fungsinya buat apa? Orang-orang dulu itu menyampaikan dulu di zaman Sunan ya, zaman Sunan. Orang-orang dulu menyampaikan bahwa bukan hanya daun juang, apa saja sebenarnya. Kalau di Jawa biasanya dikasih itu namanya pohon yang kecil-kecil daunnya seperti buah asam itu. Apa? Bukan aduh lupa saya. Biasanya untuk musir itu tuh kelor. Nah, biasanya ada dulunya pakai daun kelor. Berkembangnya waktu di sini susah mungkin daun kelor segala macam, pakai daun juang. Daun juang diniatin dengan daun yang panjang, tidak banyak tapi satu-satu tadi tersebut, berharap bahwa dia tetap memiliki satu kesatuan, satu pemikiran, imannya tetap satu, ibadahnya, cintanya kepada Allah dan Rasul, dan imannya kepada Nabi dengan Nabi yang satu, maksudnya Nabi terakhir akhir zaman. Diharapkan anak ini bisa menjadi orang-orang yang bisa memersatukan daripada keluarganya, dan itu filosofi seperti itu dipakai oleh orang-orang dulu. Kemudian ada juga seperti kayak kuah yang kental itu apa ya? Ya seperti kuah kental itu kadang diambil itu taruh di jidatnya atau di kening daripada bayi tadi tersebut. Tadi tersebut. Nah, itu boleh saja silahkan, tapi kalau orang dulu tidak pakai seperti itu, pakainya celak ya. Celak itu dipakai, jadi bubuk celak itu kemudian ditaruh di atas antara alis daripada anak tersebut, ditempelin sedikit. Biasanya itu yang nempelin adalah kiai sepuh atau orang yang dituakan, atau siapa saja yang dituakan yang mereka hadir di majelis tersebut, mereka akan nempel titik hitam tadi tersebut kepada sang bayi tersebut. Nah, ini adalah dulu sudah pernah dilakukan. Nah, jadi orang-orang kita tinggal mengulang saja, tapi kebanyakan orang kita ini banyak tidak paham, banyak tidak ngerti. Saya sering bilang bagaimana kayak ini bubur merah putih. Nah, bubur merah putih ini segala macam, ada tacin merah, tacin putih ini kan. Ini ada filosofinya. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyampaikan dalam buku beliau itu Nihaya itu, beliau menyampaikan bahwa cerita tentang bubur merah putih ini adalah memang sudah dikemas, ada simboliknya. Jadi bukan merah putih berarti kita tinggal di Indonesia lalu merah putih, bukan. Aslinya sebenarnya bukan merah tapi coklat. Nah, coklat. Tapi karena kita ngambil ringkes orang-orang dulu itu
mengatakan merah sama coklat itu hampir sama. Jadi dia lihat coklat itu ya merah. Nah, makanya orang kita tuh lihat hijau katanya biru katanya, ya. Nah, gedang biru katanya. Nah, susah. Jadi ada Sama saya hijau. nah, coklat itu bintang merah. Tapi itu bagian untuk apa? Untuk apa? eh, Ketika bubur yang putih tadi tersebut dia bercampur dengan yang merah, diharapkan bahwa hati yang bersih akan diisi dengan kebaikan-kebaikan yang berisi kebaikan semata-mata karena Allah. Nah, sampai segitunya dulu itu orang-orang dulu itu ngasih seperti itu. Nah, ada kadang itu dikasih juga di atasnya itu kayak ada hati ayam, biasanya ada gitu juga, ada yang macam-macam lah tergantung bagaimana mereka tadi tersebut. Nah, itu kalau dikasih daging di atasnya atau dikasih ikan teri atau apa saja, di dinisbatkan atau dikiaskan bahwa itu seperti kawakib. Jadi daging-daging di atas tadi disebut seperti bintang, laksana bintang-bintang, dan berharap bahwa dengan hati yang bersih maka dia mampu menyinari seperti layaknya bintang-bintang yang ada di langit. Dia menjadi anak yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi makanya kalau kita tentang bagaimana seorang orang tua melahirkan anak, itu luar biasa. Seorang ibu yang dia melahirkan anaknya sekali ngeden, tahu ngeden ya? Nah, veteran. Kalau dia veteran sekali, ganjaran pahalanya itu 1000 kebajikan. Bayangkan, kalau dia meninggal syahidah, dia meninggal masuk surga. Seorang ibu yang meninggal gara-gara dia mau melahirkan anaknya, maka insya Allah apabila dia beriman kepada Allah, maka dia akan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, luar biasa. Jadi seorang ibu tuh berat, dia mengandung kandungan itu. Bayangkan, ini gara-gara barang 2 on lahir 2,5 kilo. Itu kan gara-gara perbuatan kalian nih ya, para bapak-bapak nih kan, laki-laki ini kan. Enggak, perbuatan ini hal tadi tersebut bertemunya sperma dengan sel telur tadi tersebut, kemudian membuahin sel telur, sperma membuahin dari miliaran sperma yang dikeluarkan oleh suami perempuan atau istri hanya satu yang bisa rahim si istri tadi tersebut, dan satu tadi tersebut apabila jadi maka dia membuahin dan lama-lama dia dalam bentuk mani. 40 hari kedua dalam bentuk kemudian dalam bentuk darah, 40 hari kemudian dalam bentuk dalam bentuk daging sudah berbentuk. Maka 40 kali 3 ini sama dengan 40 hari kali 3 berarti 4 bulan. Nah, 4 bulan kalau orang kita biasanya kalau udah 4 bulan itu 4 bulan udah ada gerak-gerak, itu udah ada kehidupan, udah mulai bergerak. Allah tiupkan ruh. 4 bulan itu sudah ada perjanjian antara malaikat malaikat yang diperintahkan oleh Allah, malaikat rahmat datang ke rahim daripada ibu kita. Kita dulu ada di rahim ibu kita, malaikat mengadakan perjanjian dengan kita atas izin Allah. Udah disebutkan di situ, nanti kamu lahir tanggal sekian, nanti kamu rezekimu ini, nanti istri kau 7 segala macam, disebutkan segala macam, anak-anakmu ada berapa banyak, nah istri 7, habis itu kau ketahuan nanti segala macam, masalahmu banyak segala macam, apa itu sudah dirancang semuanya pada saat itu. Makanya ketika lahir bayi itu menangis. Nah, kenapa? Dia tidak sadar, dia sudah lupa dengan apa yang sudah diberitahukan oleh Allah. Nah, maka dia nangis, bayi tadi tersebut karena dia sudah lupa dengan isi perjanjian tadi tersebut. Bayi ketika dia di dalam masih dalam janin, dia masih ingat bahwa dia akan mati tanggal berapa, dia lahir tanggal berapa, pekerjaannya apa, nanti umurnya berapa. Nah, tapi begitu lahir Allah lupakan semuanya tersebut, dia menjalani sebagai manusia tadi tersebut. Nah, ini sudah ada kehidupan, yaitu umur kandungan 4 bulan. Udah ada kehidupan, makanya bergerak-gerak perut tadi tersebut. Nah, nanti ketika perut bergerak-gerak, istri kalian bilang,
bang, ini perut adik bergerak-gerak. Iya ke? Iya bang, ini akibat perbuatan abang nih bang, katanya gitu. Ini akibat perbuatan abang. Oh iya ke? Padahal tak sengaja bang, tak sengaja. Jadi apalagi sengaja. Nah, nah, jadi begitu kemudian dia bergerak-gerak tadi tersebut, umur 4 bulan udah bergerak-gerak. Makanya orang kita, orang tua-tua dulu, udah bergerak-gerak 4 bulan, lalu datangkan selamatan. Selamatan itu ada membaca kemudian surah Muhammad, surah Rahman, kemudian surah Waqiah, kemudian Yasin, kemudian pokoknya dibaca surat-surat pendek, surat Maryam, surah Yusuf. Nah itu dibaca semuanya. Surat Yusuf segala macam diniatin, surat Yusuf diniatin surat Yusuf tadi tersebut. Nanti aja. Nah, biar enak. Nanti nyusul. Nah, diniatin membaca surat Yusuf agar anak kita akhlaknya, hatinya sebagus rupa daripada Nabi Allah Yusuf. Nah, maka sampean kalau baca surat Yusuf untuk acara 4 bulanan, jangan kepingin anak sampean ini biar anak aku ganteng putih. Gimana bisa ganteng putih? Istrinya peteng, suaminya celeng. Nah, tak bisa lah dia. Tak bisa nyambung kan? Nah, minta putih. Nah, tak bisa. Tapi kita niatin dengan niat membaca surah Yusuf, diniatin bahwa insya Allah kebagusan hatinya, akhlaknya setampan, seganteng daripada Nabi Allah Yusuf. Baca juga surat Maryam. Padahal sebenarnya surat Maryam ini berat itu, karena banyak ujian-ujian. Seorang wanita yang tidak punya suami tapi punya anak, berat itu sebenarnya. Maka saya sering bilang ke teman-teman, kalau punya anak jangan dikasih nama Maryam. Kenapa? Ya bagus, bukan tidak boleh silakan. Namanya bagus, tapi siap-siap. Maryam itu biasanya begini, dalam kebiasaan ya, hitungan-hitungan Abu Ma'syar ya. Dalam kitab Abu Ma'syar Falak itu hitungannya biasanya kalau orang yang bernama Maryam biasanya kalau dia belum menikah maka jodohnya lama. Kalau dia hidup biasanya panjang umurnya. Biasanya seperti itu. Nah, Maryam itu, tapi dia punya kelembutan. Nah, itu aja palingan tuh. Maryam itu. Nah, maka saya sering menyampaikan kalau dinamakan anak, kalian punya anak mau dinamakan Maryam, harus siap dengan segala macam ujian-ujiannya, karena biasanya itu adalah bil wasilah ya, dengan wasilah nama tersebut bisa jadi sebab kita mendapatkan ujian. Seperti orang Maryam itu umpah lempor aja banyak Maryam deket lepas Ibrahim, ujiannya luar biasa. Nah, atau namanya Ali, orang biasa namanya Ali itu biasanya memang agak keras biasanya ya, keras. Kenapa? Biasanya gelar Maryam berkomunikasi tapi dia keras biasanya hatinya. Nah, kalau di dalam kitab Abu Ma'syar itu disebutkan bahwa seorang yang mereka punya titik lebih dari 2, nah titik itu pakai abjadnya hijaiyah ya, abjad Arab ya. Nama kalian bisa kalian hitung, nama kalian, nama istri kalian bisa hitung itu. Nah, nanti bisa dihitung berapa jumlah titiknya. Maksud titiknya adalah kalau huruf ta itu titiknya 2, kalau iya itu titiknya 2, fa itu titiknya 1, qaf titiknya 2. Nah, jadi kemudian sa titiknya 3. Nah, shin, pokoknya yang ada titik itu seperti itu. Biasanya seorang perempuan atau seorang laki-laki yang titiknya lebih daripada 2 biasanya biasanya seperti itu. Nah, kalau benar apa tidaknya wallahu a'lam bishawab, nanti kita bisa cek sendiri ya. Nah, kemudian orang-orang yang mereka punya nama-nama tersebut, orang-orang dulu mereka senantiasa pakai nama-nama yang baik. Diambil nama yang baik, nanti lahir dia catat nanti mengandung itu tanggal berapa,
bulannya bulan Benar, aku insya Allah, bulan hijriah atau apa, Yang nanti rokok ketemunya surya nanti di pada saat mau Samsu melahirkan tuh kan apa, kesakit itu. nanti ada Kesakit itu, hitungannya. Senyari. Itu orang-orang tua dulu tuh gitu ada hitungannya, nggak sembarang-sembarang seperti itu. Bener Gitu, sengenyot. macam orang kita kan Ngeri nggak ini, asal kan kasih nama kiagai. seperti itu ya. Nah, Tarik. silakan Tarikin, kalian mau kasih tarik nama, nama. kasih nama yang bagus. Agaknya. Ada orang dikasih nama anaknya Menurut karena ya, lahir masih hari kami Minggu dikasih pada nama lebing sing keluar. Pernah dengar nggak nama orang Minggu? Marlboro, kalau bolong lah Marlboro. Minggu, ada Senin, nah ada Senin Kalau namanya, itu, ada Rabu. Nah, untuk lebih bagus Udah. dikasih Rabuin katanya. Nah, betul Kita lah. masuk sekali Iya, udang. ada Habis Kamis bawa juga bola ada ini namanya ngobeng Kamis. kini kepatahan telur ngobeng kini nanti ke terus. Budang kalau cengkeh. Budang lahirnya hitungan Dia makin kalender madu Jawanya kosa. tuh masuk pasaran Mentabak, Jawa kosa. Pon, lalu kalau Atau laki bungkus, dia dikasih atau nama bungkus. Poniman, Sama nah Poniran, nah segala macam. Nah, apa kasih nama yang bagus. Nah, ditanya sama orang, anak kau ini namanya siapa? Bentol. Ngadenan. Loh, kok Ngadenan namanya siapa? Bentol, Dulu bentol waktu biru. istri saya waktu Bentol Ngaden itu biru tenanan di gitu. merah. Saya Oh, emang bisa beneran merah, gitu. pada. Ngaden tuh beneran gitu. Nah, apa serius bener itu apa istrinya tuh waktu Ngaden itu baru pertama bener-bener rokok. kasih Budang nama yang bagus, Waris nama yang bungkus tuh. mengambil Waris. kemanfaatan. Yang tak Nah, punya 4 makin bulan ini sudah ada gerakan Haun pas bergerak Marhil ya. iri, Dan mau sudah bilang ada gini, sampai perjanjian secel. janin tadi tersebut sudah dikasih tahu bisa tentang pokoknya nih kebi garis untung aja tangan. Budang cengkeh. Makanya Allah menciptakan nih garis tangan. Kalian Iri, lihat kan, garis Pon? tangan kalian. Garis Makin tangan ini lukos. bukan berarti hanya Allah ciptakan sia-sia. Dalam hidup kita ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada Rokok maknanya. lain untuk ekres. Cuman kebetulan kalian tak ngerti, kalian tak paham, kalian tak tahu. Nah, semua apa yang ada dalam hidup sakit kita gede-gede ini ya. ada filosofi dan ada artinya, termasuk garis tangan. Ada garis tangan yang bagus, bagus lah dia. Nah, kerja tidak capek tapi hidupnya kaya raya, boya-boya, istri cantik, Makiro PKP cantik, lah paham rupawan, pagaluar gudang garam orang yang merah kaya rokok ring raya, tuwe mati gulagari. masuk surga. Sing Wah, tuh luar rokok. biasa kayak gitu tuh. Nah, pengennya semua orang begitu, betul nggak? Tapi ada orang yang mereka tuh garis tangannya sudah hancur segala macam, dia tidak sadar, kerja apapun tetap tidak bisa, mau kerja ngaspal itu yang dulunya kulitnya itu apa hitam sampai biru kulit itu kena terik matahari, tidak kaya coba, tidak kaya sampai punggung itu dari lurus sampai melengkung tuh punggung, tidak lurus tuh. Nah, coba tidak kaya, justru hutang makin banyak, betul enggak? Hutang banyak karena apa? Dia ketemu sama mungkin garis-garis yang kurang bagus. Nah, makanya kalau ulama-ulama dulu dia tuh kalau dan kita biasanya mereka akan dikasih nanti amalan, dikasih raja, kemudian dikasih amalan doa untuk diamalkan bagi mereka tadi tersebut yang mereka tadi tersebut tidak apa garis tangannya kurang bagus. Wah, itu merampok tuh Beb, misalkan ada orang gitu. Bukan berarti ini hitungan itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Sebagaimana itu BMKG, Badan Meteorologi Geofisika mengatur memperkirakan cuaca hari ini akan hujan. Itu kan bisa terjadi, bisa tidak, betul nggak? Ada hitungannya. Tapi kebanyakan pasti terjadi, mereka benar. Apalagi ini yang melekat di tubuh kita. Nah, itu biasanya ada hitung-hitungannya tuh. Ada hitung-hitungannya. Nah, garisnya kayak apa? Nah, ada yang mereka putus-putus kayak gini. Nah, ada yang lurus kayak gini. Macam-macam. Nah, macam ada yang lurus gini, ada macam-macam. Ada yang kemudian apa lurus apa belok apa pecah seperti ini, tapi dia banyak akar-akarnya. Bisa jadi dua kemungkinan orang kayak gitu. Dia susah kerjanya, udah kerja di mana-mana dia susah. Maksudnya apa di mana-mana dia cari kerja itu enggak bisa, tapi kerjanya cuma itu yang bisanya, maksudnya satu kerjaan saja yang bisa. Habis itu kemudian dia punya anak biasanya lebih daripada 3 atau 5, atau kemudian istrinya juga bisa lebih daripada Degil. itu kelihatan. Biasa gitu hitungannya. Aduh Beb, saya takut Beb. Ngapa?
Istri saya garang, jangan sampai saya punya istri lebih dari satu. Iya, kita nih Pak, ya, saya kasih tahu. Kita nih pengennya punya istri satu. Tapi kalau Allah takdirkan, Pak, nggak bisa, Pak. Mau ngelak cemana nggak bisa, Pak. Benar. Untuk kalangan menengah gue nih, ketua macam kulit yang sampai Dikasih itu. sebab Diwajibkan sama Allah, empat, tapi kadang-kadang hukum kulit kita saya taruh tuh lagi. ada ya Boleh. nanti caranya. Oh Saya itu kan pertama ini tergantung setia hidup orangnya, semati Beb. itu. Nggak bisa. Kalau Si sudah kedua nyenangkan jodoh, hati. Pak. Kau tinggal Ajal, seratin. jodoh, Musim nomor rezeki, 2 kan nyenangkan itu nggak hati. ada orang yang tahu. Sudah Benar. perlu walaupun janda. Ada ustadz datang ke rumah Agak saya. Kamu Dia bilang seperti kepada soki. saya, Buka Beb, pintu kalau saya rezeki. sih tak mau lah, Beb. Saya tampak Itu, sunnah Beb, tak Nabi. mau takut saya, Beb. Aneh kan? Oh, iyalah, Bangun Ustaz. lema ambil Saya cari cukup mati. lah satu. Udah Istri taruh, saya ada garang dia luar lagi. biasa lah, Beb. Tidak berani lah, saya cukup satu ya lah istri. Dia bilang gitu. Nah, subhanallah itu, Pak. 1 bulan kemudian, Pak, dia datang ke rumah saya minta amalan. Beb, saya minta amalan. Amalan apa, Ustaz? Amalan untuk naklukkan istri saya. Lu ngapa istri sampean? Enggak, saya bilang. Ini saya kawin lagi, Beb. Nah, coba. Sebulan yang lalu dia bilang enggak mau gitu segala macam. Allah menetapkan. Enggak bisa, Pak. Kita jalan tuh bisa hati-hati supaya kita enggak nabrak orang. Betul, Pak. Kita naik motor itu hati-hati supaya kita tidak nabrak orang. Tapi orang belum tentu bisa hati-hati tidak nabrak kita. Betul nggak? Kita udah bagus kadang ditabrak sama orang. Ada caranya untuk tabrakan tuh macam-macam. Jadi makanya Allah itu menetapkan. Tak usah kita ngatur Allah. Itu haknya Allah. Itu tugasnya Allah. Tugas kita adalah berdoa yang baik-baik. Minta sama Allah, ya Allah cukuplah kalau mau cukupkan istri saya cukup satu ya Allah. Minta sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah pekerjaan saya, ya Allah kau mudahkan, ya Allah rezeki saya kau mudahkan, ya Allah anak saya yang banyak. Nah, udah berdoa sama Allah, jangan mencampurin haknya Allah. Kalau kita ngatur haknya Allah tak boleh. Itu haknya Allah, Pak. Ngatur-ngatur segala macam, kita nak ngelawan takdir Allah enggak usah. Kita ikhtiar boleh, berdoa silahkan. Habis itu tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang mereka berserah diri kepada Allah, Allah akan cukupin, Pak. Tapi kalau kita ranahnya Allah, haknya Allah, kita tetap kita pakai segala macam, kita ambil haknya Allah, enggak bisa, Pak. Allah marah nanti. Kalau Allah marah itu lebih bahaya. Nah, kalau bos kita marah dicampur urusan dia, kita campur, Pak. Kita kerja sama orang, sama bos. Habis itu kita nyampur urusan bos kita, ngambil haknya bos kita. Kita bisa dipecat sama bos kita. Betul nggak? Dipecat. Nah, itu baru bos, Pak, di dunia. Sekarang bagaimana kalau bos akhirat kita? Bos dunia, bos akhirat kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita nyampurin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dipecat Allah, kita nak kemana, Pak? Mau pergi kemana? Keluar dari diusir sama Allah, keluar dari bumi, kita nak kemana? Ke bulan punya Allah. Nah, maka paling indah dalam hidup ini adalah kau jalanin hidupmu. Ketika istrimu sudah mengandung 4 bulan, sambil dibacain sholawat, dioser-oserin. Apa dioser-oserin itu apa ya? Dielus-elus. Nah, tapi jangan sampai yang ngelus. Kalau sampai ngelus, mandi besar sampean takutnya nanti kan, bahaya. Istri sampean suruh ngelus sambil baca sholawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil ngelus itu dilus. Nah, nanti kandungan sudah agak mendekati kelahiran, bacanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibaca terus supaya lahirnya dan keadaan lancar, normal, dan lahir dalam keadaan sehat afiat. Nah, itu di seperti itu, Pak, terus dipakai. Nah, maka kalau orang-orang barat, Pak, orang-orang yang mereka maju, mereka tuh kadang pakai irama, Pak. Dikasih anak itu musik. Kadang Mozart, kadang apa, dikasih musik deh, Pak, supaya menggerakkan janin, supaya kreatif dia bergerak. Karena tanda anak yang pinter, dia banyak gerakannya tadi tersebut. Katanya begitu. Nah, kreatif supaya kreatif. Tapi sebenarnya tidak harus dengan musik, dengan sholawat, dengan digerakkan gini. Ah, udah. Nah, setelah itu dibacain sholawat terus setiap saat, setiap hari, habis sholat 5 waktu, istri bapak bacain sholawat. Nah, udah. Nah,
Tapi itu untuk itu ya perempuan ya, istri bapak ya. Kalau bapak perutnya besar segala macam mau gini mau diselawatin ya jangan. Itu ndak ada isinya soalnya ya. Nah, jadi itu adalah manfaatnya besar. Setelah nanti kemudian anak ini lahir seperti yang saya bilang, seorang ibu yang dia berteran karena Allah, maka dia dapat 1000 kebajikan. 1000 kebaikan, 1000 pahala. Setelah itu apabila terjadi apa-apa sama ibu ini, dia mati dalam keadaan syahidah, mati dalam keadaan syahid, dan kemudian bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa tuh, Pak. Kemudian lahirlah anak. Waktu sebelum melahirkan itu, seorang istri dia pergi ke rumah sakit. Dia kemudian ke rumah sakit mau melahirkan itu, Pak, sakitnya luar biasa, Pak. Bener. Bapak boleh tanya sama istri Bapak. Tanya, sakit ke nih kalau melahirkan tuh nih? Pasti Bapak ditampar muka Bapak. Benar, sakitnya luar biasa tuh, Pak. Hidup dan mati itu, Pak, urusannya, Pak. Nah, subhanallah, istri kita tuh, Pak, asal udah mau melahirkan dia mengke-mengke, aduh ya Allah, tobat, 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 Pak, hari itu. Nanti tahun depan balik lagi ngandung lagi dia, Pak. Coba, nggak ada ini dia bosan-bosannya setiap tahun pergi. Kata dokter, kau kemarin tobat-tobat, sekarang datang lagi amil lagi, coba. Nah, itulah akibat dari itu, Pak. 2 on lahir 2,5 kg tuh, Pak ya. Nah, setelah lahir, Pak, kemudian, Pak, lahir seorang istri, seorang ibu yang menyusui anaknya tuh, Pak. Nih, ibu yang menyusui anaknya, ganjaran pahalanya sekali sedotan. Seorang bayi nyedot, maaf ya, nyedot susu daripada ibunya, ASI, sekali sedotan 1000 kebajikan, Pak. 1000 pahalanya, Pak. 1 kali sedot, Pak, anak itu. Coba. Padahal bayi itu enggak mungkin sekali sedot. Mau berapa kali sedot, Pak? Nah, coba. Habis itu Bapak sedotan sampai 2.000, 3.000, apa berapa kali sedotan satu hari itu mau berapa kali? Wah, ganjaran pahala ibu yang menyusui tadi tersebut, menyusui anaknya besar sekali, manfaatnya besar. Itu 1 kali sedotan, itu 1 kali sedot itu 1000 kebajikan. Bapak jangan mikir habis itu. Kalau kita yang nyedot gimana? Bapak jangan mikir gitu. Nah. Pasti Bapak mikirnya ke situ kan? Takut tak kebahagiaan. Berebut lalu Bapak sama anak berebut, Pak. Pak yang kesian yang kecil, Pak. Ya. Kasih kesempatan yang kecil dulu. Iya. Tuan Udah lah, Beb, saya enggak mau lah, Beb, nanti putus dulu. Enggak, Pak, bener. Bapak enggak bisa putus, Bapak boleh buktikan lah, bener. Subhanallah barang ini ya. Paling asal Bapak macam-macam, Bapak dipukul kepala Bapak kalau udah kelewatan kan. Nah, itu adalah keberkahan yang Allah berikan seorang ibu yang menyusui anaknya, ganjaran pahalanya seperti itu. Kemudian orang tua, ibu dan anak. Orang tua laki-laki dia mendidik anaknya dengan kasih sayangnya tadi tersebut. Apalagi kalau dia anak perempuan, Pak. Anak perempuan itu 2 kali lipat dia lebih berat didik daripada anak laki-laki. Nah, makanya kalau orang-orang dulu itu yang mereka maaf, Pak ya, yang banyak dia maksiatnya, dia pengen punya anak perempuan, dia pengen ngerawat anak perempuan karena ganjaran pahalanya itu 2 kali lipat daripada anak laki-laki. Ganjaran pahalanya tuh sampai dia menikahkan, nanti itu menikahkan dia ganjaran pahalanya besar. Tapi syaratnya memang benar-benar harus dididik dengan baik. Berbeda dengan seorang wanita yang dia keluar rumah tanpa menutup menutup auratnya, maka dibebankan apabila dia belum menikah, dibebankan dosanya tadi disebut kepada kedua orang tuanya. Sebanyak apa? Sebanyak bulu yang ada pada diri orang tadi tersebut, pada anak tadi tersebut. Nah, makanya kalau kita punya anak gadis, didik dengan bagus. Ajarin dia untuk akhlak yang baik. Ajarin dia menutup aurat. Ajarin dia berbicara yang sopan dengan akhlak yang baik. Itu ganjaran pahalanya 2, Pak. Insya Allah orang yang mereka seperti ini, Pak, masuk surga itu dengan apa ya? Bi khairi hisab, Pak. Nggak ada hisab, Pak, luar biasa, Pak. Kalau mereka tuh benar-benar didik anak perempuannya dengan bagus secara agamis, insya Allah ghairi hisab, tidak ada hisab nanti di surga, apa di akhirat dimasukkan sama Allah karena sudah bersusah payah untuk anak gadisnya. Apakah anak laki-laki tidak seperti itu? Anak laki-laki juga bisa, tapi memang konsepnya berbeda dengan anak perempuan, Pak.
Memang anak perempuan ini dia butuh perhatian khusus. Saya pernah bilang kepada jamaah, laki-laki itu dia punya hawa nafsu satu, Pak. Perempuan punya hawa nafsu itu 7 sampai 9. Nah, laki-laki hawa nafsunya satu, perempuan itu hawa nafsunya 7 sampai 9. Makanya beda antara laki sama perempuan. Laki-laki hawa nafsunya satu, dia tidak ditutup, Pak. Makanya bisa kelihatan laki-laki itu kalau maksiat. Laki-laki itu bisa kelihatan kalau dia mulai bandel, mulai kelihatan. Tapi kalau perempuan, walaupun hawa nafsunya 7 sampai 9, dia dipagarin, ditutup dengan rasa malu, Pak. Perempuan ada rasa malu. Tapi kalau udah malunya sudah hilang, Pak, perempuan bisa lebih parah daripada laki-laki karena dia punya hawa nafsu 7 sampai 9, Pak. Jangan heran kalau orang bisa jual diri, maaf ya, dia jadi WTS, dia jadi segala macam, naudzubillah min. Nah, itu buktinya bahwa urat malunya sudah hilang. Kalau malu masih ada, ditutup, Pak. Perempuan itu hebatnya seperti itu. Laki-laki juga seperti itu. Laki-laki itu, wah, dia satu saja hawa nafsu, tapi luar biasa. Nampak benar kalau dia lagi seneng sama perempuan, Pak. Biar dia udah punya bini, tapi kalau dia lagi udah seneng sama perempuan, dia berkaca tuh bisa 2 jam udah, Pak. Benar. Oh, semprot minyak wangi sana, semprot minyak wangi sini. Begitu kemudian habis semprot keluar baru dia tahu, oh Allah, ini rupanya minyak angin aku semprot. Nah, rupanya salah semprotnya. Itu memang Allah tetapkan laki-laki seperti itu, Pak. Kelihatan laki-laki itu dia tidak bisa nyimpan memang, Pak. Kalau lagi seneng sama orang, anak muda-muda ini lagi seneng, lihat aja, Pak, gayanya beda antara dia belum kenal sama perempuan sama orang yang udah kenal sama perempuan, dia gayanya beda, Pak. Bapak boleh buktikan lah. Iya, Beb, saya sendiri pernah gitu, Beb. Ah, kan gitu. Nah, saya wakilin jawabannya, Pak ya. Nah, memang gitu, Pak. Apa beda deh, Pak. Kalau udah seneng sama perempuan, dia tiba-tiba tuh bisa berubah, Pak. Ada ya dia beli apalah, baju yang bagus lah, dia kemudian beli tampilan yang bagus, beli kemudian apa handphone yang dulu tidak pernah ada pulsanya, tidak pernah ada kuotanya, cuma numpang tethering ya, cuma numpang wifi. Tapi begitu kenal sama perempuan ini, wah pandai beli wifi, biar ngutang coba. Utang pun ayo, pokoknya yang penting ada kuota. Nah, begitu juga dia udah bisa sisir rambut segala macam, bajunya sudah rapi, keluar yang dulunya baju itu keluar begitu mau keluar rumah, udah celana makan baju dah, nah udah masuk dah nih kan, udah gaya, udah gitu sambil siul dia sambil seneng, asik, bahagia dia tadi. Nah itu karena efek perempuan, Pak. Memang perempuan ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu pesona dalam dunia ini, Pak. Makanya hancurnya seseorang bisa jadi karena harta, karena tahta, dan karena wanita. Seperti itu memang bisa terjadi, Pak. Karena kalau seorang laki-laki dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, tidak bisa menjaga ritme kehidupan dia yang baik, maka dikhawatirkan dia tersandung dengan hal-hal yang sifatnya tadi disebut. Godaannya orang-orang yang bandel, orang-orang pasar, godaannya palingan minum minuman keras, copet, judi, nah gitu-gitu ya, Pak. Nah nanti naik lagi godaannya orang-orang yang mereka berpendidikan, godaannya adalah pangkat, jabatan. Nah gitu, Pak. Godaannya orang berilmu lagi, Pak. Orang berilmu agama. Itu lebih berat lagi, Pak. Apa godaannya? Perempuan, Pak. Benar. Godaannya lebih berat lagi. Makanya Rasulullah mendawuhkan bahwa kalau orang-orang dulu yang mereka bin ahlul ilm, mereka orang yang punya ilmu segala macam, ilmu agama, diniatin buat di jalan Allah SWT, apabila dia memang berkeinginan untuk menikah lagi, maka menikah itu harus memperbaiki ilmunya, bukan malahan justru ketika menikah lagi makin merusak ilmunya atau makin meningkatkan perekonomian. Harus seperti itu, Pak.
Kalau orang menikah lagi tapi justru banyak masalah, berarti dia tidak cocok untuk menikah, Pak. Nah, saya kasih contoh. Bapak pusing kepala. Begitu pusing kepala, biasanya Bapak, maaf ya, Bapak minumnya bodrek. Tapi ternyata hari itu Bapak minumnya Panadol. Nggak mempan, malahan pusing kepala lebih parah. Sakit perut lagi, hati jantung berdebar-debar. Itu menandakan bahwa Bapak tidak cocok dengan obat itu. Begitu pula orang yang menikah. Dia harusnya cukupnya satu, dia menikah lagi. Akhirnya dia masalah banyak. Nah, masalah banyak. Orang kalau menikah lagi, kalau dia banyak masalah, hati-hati, Pak. Takutnya nanti panci jadi topi, Pak. Benar. Benar. Panci jadi kopiah kalau tidak hati-hati. Jangan, Pak. Jadi barang seperti ini Allah sudah menetapkan. Jangan kita paksakan. Kalau banyak masalah, berarti itu itu bukan baju kita. Mungkin bajunya kiai, mungkin bajunya para ulama. Nah, seperti itu. Ada orang yang mengukur ukuran baju orang sesuai ukuran baju dia. Tidak bisa. Dia baju orang disamakan baju dia. Orang kawin lagi, dia mau pakai juga kawin lagi. Akhirnya kena kayu 88. Nah, udah kena kayu 88, habis itu dia pengajian. Pergi pengajian itu Masya Allah dia pakai serbannya tapi nutup mata sebelah. Rupanya perban itu, Pak. Coba. Nah, bukan serban, perban muter di kepalanya itu. Nah, iya. Kalau itu bajunya orang jangan kita pakai sesuai dengan baju kita. Kalau kalian cocoknya pakai baju M, kalian pakai baju M. Jangan pakai baju double XL. Nanti takutnya kalian begitu jalan tengah malam pakai baju double XL, harusnya kalian M, takutnya kalian dikira jerengkung. Nah, ini apa nih baju dari tangannya orang, dari tangannya orang baju kebesaran semua kan. Nah, makanya ukuran baju sesuai ukuran baju kita. Apa yang sesuai kita itu kita pakai. Jangan ukuran orang kita pakai dengan kita. Nanti tidak masuk, Pak. Kalau Bapak ikut ukuran orang, Bapak tidak masuk, Bapak tidak bakal bisa. Karena Bapak tidak ngerti masalah dia itu apa. Masalah Bapak yang tahu, masalah dia yang tahu. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, janganlah coba-coba. Karena barang ini bukan untuk coba-coba. Nah, bahaya, Pak. Nah, coba-coba. Kena nanti meletup langsung kan. Nah, jadi ini saya sampaikan kepada kalian bahwa anak itu adalah tanfatul fuad. Jadi anak itu adalah buah hati. Anak itu adalah buah hati. Jadi ketika anak itu adalah buah hati, susah senangnya anak bisa jadi susah senangnya orang tua bisa jadi karena anak. Orang tua bisa dia menjadi orang tua yang baik, menjadi karim, menjadi murah rezekinya, bisa gampang ngasih rezeki orang, bisa jadi karena anaknya. Dan bisa jadi orang tua menjadi bakhil, menjadi kikir karena anaknya. Maka didik anak yang bagus. Anak yang bagus, insya Allah dia akan menjadi syafaat buat kita nanti di akhirat, Pak. Dan saya berharap insya Allah, dan saya juga doakan buat masyarakat di sini, insya Allah Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kesenangan, Allah berikan kebahagiaan, senang dunia, senang akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan kepada seluruh yang hadir di tempat ini insya Allah qabul hajat, mudah rezekinya, sampai cita-citanya, dan diberikan kesehatan yang barokah, rumah tangga yang barokah, pekerjaan yang barokah, anak-anak yang barokah, kemudian mulia kehidupan dunia wal akhirah, dan Allah tetapkan mati masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di alam barzah Allah kasih mudah untuk ketemu Bani Kiron, bisa kita jawab semua pertanyaan tadi tersebut, sehingga Allah berikan kemudahan dan Allah tetapkan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad nanti di hari kiamat sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibil mi'raj wa sahibus syafa'at anta jalana ya Allah mimman yastajibuhu syafa'atah wa anta jalana ya Allah min khiyari ummati. Rabbana innana amana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima